Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir Faris Afiza, berasal dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan NIM 23050760008. Pada video pembahasan pada hari ini, pada mata kuliah apresiasi puisi, saya akan membahas tentang satu materi, yaitu berjudul bunyi dan irama. Jadi kita akan membahas apa itu pengertian dari bunyi, apa itu irama, dan lain-lain. Nah, jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Baik, untuk pembahasan pertama, saya akan membahas dulu pengertian tentang bunyi yang ada di dalam puisi. Jadi bunyi adalah salah satu elemen utama yang digunakan untuk memberikan keindahan dan kekuatan pada sebuah karya sastra. Nah, contohnya seperti puisi. Nah, bunyi di dalam konteks ini, di dalam konteks puisi juga memiliki hal yang merujuk pada suara yang dihasilkan oleh kata-kata, tetapi juga pada efek yang timbul dari susunan kata-kata tersebut, baik secara fonetik ataupun secara ritmis. Nah, unsur dari bunyi ini berperan sebagai menciptakan suasana yang nyaman, menegaskan makna, dan juga menambah nilai estetika dalam sebuah puisi. Nah, jadi bunyi ini sangat berperan penting di dalam karya sastra, khususnya puisi, karena dengan cara kita mengeluarkan bunyi-bunyi yang halus dalam membaca puisi, itu bisa sangat berpengaruh kepada mempengaruhi suasana hati dari si pendengar ataupun pembaca, seperti itu. Nah, itu merupakan pengertian dari bunyi di dalam puisi. Nah, lalu ada beberapa jenis-jenis puisi yang ada beberapa jenis-jenis bunyi yang ada di dalam puisi. Nah, beberapa macamnya itu ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah asonansi, yang dimana asonansi ini merupakan pengulangan bunyi vokal seperti a, i, u, u. Nah, itu merupakan asonansi. Lalu ada aliterasi, yang dimana ini merupakan pengulangan bunyi konsonan yang sama di awal kata, seperti itu. Kalau asonansi tadi kan pada kata-kata yang berdekatan. Nah, kalau yang aliterasi ini merupakan pengulangan kata di awal. Nah, lalu ada rima. Di sini rima sudah banyak kita tahu bahwa rima ini bersajak yang akhirnya itu sama, seperti itu. Lalu ada onomatop, yang dimana di sini onomatop adalah kata-kata yang meniru bunyi, seperti suara angin menderu-deru, nah, atau suara hujan, suara laut, seperti itu yang meniru suara bunyi. Lalu ada eufoni. Nah, eufoni ini bisa diartikan sebagai kata yang bisa menciptakan suasana yang damai, seperti bisa dari kata ini kita bisa menciptakan nada-nada bunyi yang sangat tenang, seperti itu. Lalu selanjutnya ada kakafoni, yang dimana kakafoni ini merupakan kata yang bisa diinterpretasikan sebagai secara implisit dari elemen-elemen ini, seperti itu. Lalu yang terakhir ada konsonansi, yang merupakan kata yang bisa menciptakan ritme yang halus untuk memperkuat dan melakonis yang ada di pada puisi tersebut. Nah, itu merupakan jenis-jenis bunyi. Nah, setelah kita bahas pembahasan bunyi, kita langsung bahas saja, yaitu tentang irama. Jadi apa sih irama itu? Jadi irama dalam puisi itu didefinisikan sebagai pola ritmis yang menciptakan pengulangan bunyi, kata atau frasa di dalam puisi yang diciptakan. Jadi irama ini memberikan kekuatan dan kehidupan kepada puisi tersebut, seolah-olah puisi itu bisa bernyanyi sendiri ataupun berdansa. Nah, ada beberapa juga unsur dari pembentuk irama itu. Yang pertama ada pola atau susunan bunyi yang bisa berulang secara teratur. Lalu ada rimba, yaitu pengulangan bunyi akhir pada beberapa kata di dalam puisi. Nah,
sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi bunyi dan irama. Jadi fungsi bunyi itu yang pertama adalah memperdalam ucapan, yang dimana berarti dengan bunyi ini kita bisa memperdalam lagi makna yang ingin disampaikan. Lalu bisa menimbulkan rasa, entah itu rasa sedih, senang, ataupun rasa marah seperti itu. Lalu ada menimbulkan bayangan seperti angan yang jelas seperti itu. Lalu ada menimbulkan suasana khusus yang bisa mempengaruhi perasaan dari si pendengar atau pembaca. Lalu yang terakhir sebagai hiasan agar untuk mempercantik isi dalam puisi. Lalu ada fungsi rima, di sini ada 2 saja. Yang pertama yaitu menjadikan puisi lebih indah dan juga mengikat. Lalu ada yang terakhir yaitu membantu memperkuat makna yang ada dalam puisi. Jadi bunyi dan irama ini saling terikat seperti itu, tidak bisa dipisahkan. Baiklah, terima kasih sudah menonton video penjelasan saya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.